terus belajar ya. Pertama kali itu kan di guritan itu awalnya juga suaraku itu nggak semantap itu, tapi karena dibimbing juga sama pembinanya, ada Musri Lestari, ada Pak Joko Maryanto, itu dilatih, benar dilatih terus. Jadi ya akhirnya alhamdulillah bisa menjuarai berbagai perlombaan. Hai Sobat Fatma, selamat datang di studio podcast Fatma Berkelas. Kenalin, aku Natasha, host podcast kali ini. Oh ya guys, di video podcast kita kali ini kita kedatangan narasumber yang pastinya bakalan menginspirasi, memotivasi, dan siapa tahu bakal menjadi idola kalian selanjutnya nih guys. Ada Kak Desiva. Halo semuanya, kenalin aku Desiva Priscilia Fanti. Aku lulus dari Fatma tahun 2022. Oke, yang pada belum tahu Kak Desiva ini siapa, kita bakalan gali lebih dalam lagi di episode podcast kita, Bipres, Bincang-Bincang Prestasi. Kula Desiva Priscilia Fanti saking SMP Negeri Sekawan Magetan. Urip iku urup dening Titi Sudarti. Nalika ati gembronjal Rino Sokoyo ketatal-tatal, wes ora kuat kepengen jrantal, karepen enggal wal. Doa karya Hairil Anwar. Kepada pemeluk teguh Tuhanku, dalam termenung aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kerlip lilin di kelam sunyi. Kula Desiva Priscilia Fanti saking SMPN Sekawan Magetan. Pitutur luhur dening Desiva Priscilia Avanti. Jaman wis maju, wis dudu jamane kala bendu. Saiki jaman komputer, manungso wis pinter. Oke, Kak Desiva ini lulusan dari SMP Negeri 4 Magetan yaitu tahun 2022. Iya. Awal mulanya kok bisa terinspirasi atau kok kepikiran sih Kak masuk ke Fatma ini karena apa sih? Oke, jadi aku itu memilih Fatma untuk jadi sekolah lanjutan dari SD itu karena ya kita tahu sendiri kalau di Fatma itu sekolahnya bagus dan tempatnya anak-anak berprestasi juga. Terus di sini tuh benar-benar mendukung kita buat ngembangin bakat, minat, potensi yang kita miliki itu benar-benar didukung dan difasilitasi gitu.
Oh, jadi ada beberapa faktor yang bikin Kak Desiva memilih untuk ber-SMP di Spatman gitu. Iya, benar-benar. Yang kita tahu juga Spatman itu kan pasti idam-idamkan oleh banyak sekali peserta didik gitu Kak ya. Benar. Waktu Kak Desiva mencalonkan untuk mendaftar di Spatman itu kira-kira perasaannya Kak Desiva itu gimana sih Kak? Ya pastinya agak grogi juga ya, karena aku kan dari SD di desa juga. Setiap tahunnya itu kalau di desaku tuh lulusan dari SD yang aku dulu sekolah itu hanya ada setiap tahunnya itu 1-2 orang yang bisa masuk sini juga. Jadi kayak bener-bener gimana ya, nilainya itu nggak setinggi SDT yang di kota. Jadi kayak kalau keterima di sini kan kayak alhamdulillah banget gitu kan. Jadi benar-benar bersyukur banget kayak di Spatman ini. Setelah Kak Desiva diterima di Spatman nih Kak, kan dengar-dengar juga nih kan banyak banget prestasi yang bisa diraih sama Kak Desiva gitu. Ada nggak sih Kak prestasi pertama yang diraih di Spatman ini tuh apa gitu? Oke gini, jadi aku mulai aktif ikut berkompetisi di SMP 4 tuh mulai dari kelas 7. Udah ada, kalau ada info lomba, aku kepoin, dan kalau aku merasa aku bisa di situ, aku pasti coba. Pertama seingatku itu ada Olimpiade Matematika yang diselenggarakan oleh Primagama tahun berapa lupa ya, itu pokoknya itu. Terus kan alhamdulillahnya dapat juara 2 di kabupaten. Terus kemarin itu didatengin sama pihak Primagamanya di sekolah, terus dimintain foto dan dipajang tuh bannernya di depan lorong kalau nggak salah. Itu kelas 7. Jadi kayak setiap masuk kan, ya ampun mukaku gitu kan, bener-bener kumut-kumut di foto. Itu sih kalau nggak salah yang Olimpiade Matematika. Berarti itu sebuah prestasi yang luar biasa banget gitu Kak ya? Iya. Setelah dari itu tuh ada kayak kejuaraan lain gitu gak sih Kak yang atau ada gak sih kejuaraan yang mungkin Kak Desiva itu bisa lebih membuat Kak Desiva itu sekarang kan di semasa gitu Kak ya? Habis itu aku kan agak jago gitu ya kalau di public speaking. Jadi ada, kalau setiap guru mapel itu kan ada penilaian kayak puisi, guritan. Jadi mulai disaring lewat situ, udah ikut lomba puisi, guritan, pernah juga ikut apa itu namanya, kader kesehatan remaja juga. Terus yang aku ingat sih itu ya. Terus kita kan pandemi, aku dulu pandemi waktu kelas 7 semester 2 itu ada pandemi. Terus ya ikut-ikut Olimpiade online juga, itu ada lomba Olimpiade Matematika juga lagi, dapat medali perak tingkat nasional, itu pernah juga. Jadi kalau seringnya lebih ke puisi, di guritan tuh sering banget gitu. Puisi di guritan itu tuh kayak itu tuh emang mahirnya Kak Desiva gitu Kak ya? Itu dikuatkan dengan apa sih Kak? Ya pastinya belajar dan terus belajar ya. Pertama kali itu kan di guritan. Di guritan itu awalnya juga suaraku itu nggak semanteng itu, tapi karena dibimbing juga sama pembinanya, ada Bu Sri Lestari, ada Pak Joko Marianto, itu dilatih, benar-benar dilatih terus. Jadi ya akhirnya alhamdulillah bisa menjuarai berbagai perlombaan. Setelah beberapa kan itu pandemi Kak ya? Iya. Itu boleh sharing nggak sih Kak? Itu terus kegiatannya Kak Desiva saat di rumah itu gimana? Pandemi kemarin itu kan waktu aku kelas 7 semester 2 ya. Jadi pembelajaran yang awalnya luring jadi daring, gak tatap muka sama teman-teman. Itu benar-benar kayak kaget gitu kan. Aku di rumah itu ya belajar dari materi yang dikasih guru juga, lebih ke lihat-lihat YouTube sih ya, karena pandemi juga. Terus tapi aku waktu pandemi seingatku aku malah lebih sering ke sekolah, karena waktu itu juga aktif organisasi, jadi ya bagi-bagi waktu juga sama organisasi, lomba dan juga belajarnya. Dan dengar-dengar juga Kak Desiva ini adalah salah satu murid yang jago kayak baca-baca guritan, puisi gitu Kak ya. Di depan kita ini ada salah satu piala dari beberapa gitu piala. Itu ada juara 1 lomba baca guritan.
Bisa diceritain nggak sih Kak ini tuh kapan dan gimana perasaannya saat mendapatkan piala ini? Oke, jadi ini piala aku dapat dari lomba baca keguritan. Ini kalau nggak salah VLS 2N cabang keguritan tahun 2020. Ini setelah melewati beberapa perjuangan ya, ini ya aku ceritain ya. Waktu itu kan pas pandemi kalau nggak salah ya, itu aku ada ujian apa PTS, PAS gitu ya. Itu sampai latihan, kan sering latihan di sekolah ya sama Pak Joko, sama Bu Sri, tek-tek video. Itu ada 2 babak kalau nggak salah, itu semifinal sama finalnya. Yang semifinalnya itu upload video di YouTube. Ya nanti bisa dicek ada Jawa-Jawi kalau nggak salah channelnya. Itu dari perolehan poin juga, itu juga dihitung juga kemarin kalau nggak salah. Terus masuk 10 besar, diundang ke dinas pendidikan, lalu difinalkan di situ. Awalnya waktu semifinal aku kemarin itu urutan ketiga. Terus waktu di final lagi, alhamdulillahnya dapat urutan pertama buat SMP 4. Wow, itu sangat suatu pencapaian yang sangat luar biasa banget ya Kak. Kan berarti selama menjadi siswa SMP Negeri 4 Magetan ini banyak banget prestasi yang dibuat gitu Kak ya. Ada nggak sih Kak susah senangnya selama di Spatma gitu? Susah senang ya? Senangnya ya di Spatma itu benar-benar tempat buat ngembangin bakat, minat, potensi yang kita miliki itu benar-benar didukung dan bisa difasilitasi. Kayak aku ikut lomba apa, itu pasti udah diarahin, dibina langsung sampai akhirnya bisa dapet juara. Terus di sini kan akademiknya juga bagus ya, guru-gurunya juga berkualitas juga. Itu benar-benar suka banget aku cara belajarnya juga. Terus untuk susahnya ya, aku rasa sebenarnya nggak ada, cuma karena kemarin waktu itu aku pandemi ya agak menurun juga gitu, kayak kualitas belajarnya juga kan. Ya, karena kan nggak sering komunikasi sama gurunya juga kan. Dan kadang kan guru cuma kasih apa PDF, cuma tulisan, itu kan tipe-tipe belajar kita kan beda-beda ya, ada yang auditori, ada yang visual juga, jadi kayak agak menurun juga gitu. Dengar-dengar juga sebelum tahun angkatannya Kak Desiva ini lulus kayak Kak Desiva itu adalah juara 1 paralel gitu, benar ya Kak ya? Iya. Dan kabar bagus juga saat Kak Desiva ini di kelas 10 Gismasa itu juga mendapatkan juara 1 paralel. Iya, Benar Kak? benar. Itu berarti sebuah usaha yang harus keras banget gitu Kak ya. Gimana sih Kak perjalanannya itu pasti kan panjang banget, bisa diceritain sih Kak? Oke, jadi SMP mulai bisa cerita dari SD ya. Dari SD sampai SMP juga itu aku sering menduduki peringkat 1 kelas. Itu aku pertahanin sebisa mungkin, aku pertahanin dengan cara apa? Dengan cara kalau guru kasih tugas ya segera dikumpulin. Karena kan waktu pengumpulan kita kan pasti nilai ya, kalau setelah kumpulin pasti kan berkurang juga. Terus di kelas juga berusaha semaksimal mungkin untuk aktif mendekati guru, bukan dalam artian cara caper, tapi ya kita kasih apa yang kita bisa gitu di mata pelajaran itu juga. Terus waktu lulus dari SMP 4, walaupun aku ranking 1 paralel juga ya, kita kan pasti tetap ya ada lah rasa minder sama sekelas sebelah ya, SMP 1 itu kan ya pasti nilainya lebih tinggi dari kita kan, masuk SMA aduh nanti ketemu sama sebelah nih gitu kan. Apalagi waktu di kelas, pembagian kelas sampai PLS itu kan kelas tetap ya, selama setahun itu dapat yang sama sesama paralel 1 di SMP-nya sebelah juga, kayak aduh ini nanti suka sama itu nih gitu kan, jadi kayak takut juga, pasti lah ada perasaan itu. Tapi karena aku pasti bisa deh, kita pokoknya belajar, tetap semangat belajar, gak usah minder, gak usah takut apa yang diomongin orang. Waktu semua disuruh maju, yaudah kita maju aja, gak usah takut dibilang sama teman-teman yang lain, ih apa sih caper mulu gitu. Itu pasti ada kayak gitu, tapi ya kalau kita dengerin omongan orang ya gak bakal maju gitu. Ya itu sih. Terus mulai kelas 10 juga udah aktif ikut lomba juga sih aku. Kemarin ada ikut monolog juga juara 1. Terus ada puisi tingkat nasional masuk 10 besar. Wow, berarti emang benar-benar suatu pencapaian yang
luar biasa gitu Kak ya. Iya. Nah, di balik semua perjuangan dan kerja kerasnya Kak Desiva untuk meraih semua prestasi itu pasti ada support system di belakangnya Kak Desiva kan ya. Boleh diceritain bisa Kak siapa support systemnya? Ya, ini pertanyaan yang personal gitu ya. Iya. Support system pastinya kedua orang tua sih, karena kalau kita mau membahagiakan orang tua, apa sih yang kita bisa lakuin? Ya dengan kalau kita belajar ya harus belajar gitu. Selain orang tua juga dari guru-guru yang udah ngajarin kita, ya walaupun guru TK, SD, SMP semua itu kan pasti support systemnya kita juga. Dan gak lupa ya diri sendiri. Ya. Dan kan Kak Desiva ini juga salah satu alumnus yang emang benar-benar dikenal banget ya di SMP 4 ini tuh. Ada nggak sih Kak pesan untuk SMP 4 dan juga adik-adik kelas yang kelas 7, 8, dan 9 itu? Pesan buat adik-adiknya, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk gagal. Karena kalau kita takut ya kita nggak akan maju-maju, dan jangan takut juga untuk keluar dari zona nyaman. Kembangin bakat, potensi yang kalian miliki untuk menjadi lebih baik lagi. Dan untuk Fatma, semoga kedepannya lebih bisa memfasilitasi anak didiknya untuk meraih berbagai prestasi lagi. Oke guys, sampai sini dulu saja perbincangan kita sama Kak Desiva. Terima kasih untuk Kak Desiva ya sudah berkenan hadir di podcast Fatma kelas ini. Dan untuk Sobat Fatma semuanya, jangan lupa tonton terus episode podcast selanjutnya ya. Dan sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. See you!